Selamat berjumpa lagi, friend. Pada part 4 ini, kita akan belajar dan membahas menu perintah assembly relationship, yaitu fitur constraint. Langkah pertama, mari kita buka New Standard Millimeter IAM. Nah, seperti inilah tampilan pada menu assembly. Di sini tersedia fitur place. Fitur ini digunakan untuk membuka gambar kerja yang akan dirakit. Caranya tinggal klik gambar atau blok kemudian klik open untuk membukanya. Selanjutnya ada fitur free rotate yang digunakan untuk memutar objek dengan bebas. Ada juga fitur free move untuk menggeser atau memindah objek dengan bebas. Selanjutnya ada fitur yang penting dan akan sering kita gunakan. Fitur constraint. Constraint ini digunakan untuk merakit gambar. Dan di sini tersedia beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama ada fitur mate yang digunakan untuk menempelkan atau meluruskan part. Kemudian ada fitur angel untuk mensejajarkan sudut permukaan part. Di sini tersedia 3 varian yang bisa kita gunakan. Ada juga fitur tangan untuk menempelkan part cylinders. Tersedia 2 varian tangan in dan out. Selanjutnya ada fitur insert untuk menempelkan lingkaran dengan lingkaran. Juga tersedia 2 pilihan insert di sini. Kemudian yang terakhir fitur simetris. Biasanya digunakan untuk menempelkan part secara simetris. Langkah selanjutnya kita belajar grounded. Langkah ini digunakan untuk mematenkan posisi part atau benda agar tidak bisa digerakkan. Tujuannya sebagai acuan gambar. Caranya klik kanan pada benda kemudian centang tulisan grounded. Sebelum kita masuk ke menu constraint, ada tips and trick untuk kalian. Kita bisa mengatur view dan pencahayaan supaya gambar tampak jelas pada menu view. Di sini tinggal kalian sesuaikan visual, shadow, dan pencahayaannya. Dengan pengaturan ini, gambar kalian akan lebih hidup dan keren pastinya. Mari kita lanjut ke menu constraint. Yang pertama adalah constraint mate. Terdapat 2 varian mate yang bisa digunakan. Sebagai contoh, kita akan menempelkan permukaan bracket ke permukaan support. Perhatikan yang saya contohkan. Jadi, kita bisa menempelkan permukaan benda menggunakan fitur ini. Selanjutnya fitur angel. Fitur ini digunakan untuk mensejajarkan sudut permukaan benda. Terdapat 3 varian angel yang bisa kalian coba. Sebagai contoh di sini kita akan menggunakan yang pertama. Dengan fitur ini kita bisa mengatur sudut permukaan benda. Perhatikan yang saya contohkan. Untuk sudutnya ini bisa kalian atur sesuai perintah. Namun di sini kita akan membuatnya sejajar, jadi kita akan isi 0 untuk sudutnya. Masuk ke fitur constraint mate lagi. Mari kita coba fitur yang kedua. Fitur yang ini digunakan untuk mensejajarkan atau meratakan permukaan antara 2 bidang. Silakan perhatikan yang saya contohkan. Mudah kan, friend? Tips untuk kalian. Kalian bisa menggandakan part dengan mengcopy-nya. Caranya dengan klik kanan, kemudian copy, kemudian paste. Bisa juga menggunakan keyboard dengan klik Ctrl C dan Ctrl V. Selanjutnya adalah fitur symmetry. Fitur ini digunakan untuk mensimetriskan permukaan benda, yang kanan dan yang kiri. Caranya klik section 1 pada permukaan pertama, kemudian section 2 permukaan yang ingin disimetriskan. Untuk section 3 ini kalian pilih symmetry plane atau mirrornya. Jadi, ada 3 syarat yaitu 2 sisi permukaan dan 1 plane sebagai mirrornya. Lanjut kita constraint mate lagi untuk meratakan dan menempelkan permukaannya. Perhatikan yang saya contohkan. Kita masuk constraint mate lagi antara silinder poros dan lingkaran pada support agar mereka bisa bersatu. Selanjutnya fitur constraint insert yang digunakan untuk menempelkan permukaan lingkaran dengan lingkaran.
untuk membagi jarak porosnya agar sama panjang kita menggunakan fitur insert ini. Caranya masuk ke menu insert, pilih direction 1 permukaan lingkaran porosnya, kemudian direction 2 adalah permukaan support. Di sini tersedia 2 varian insert in dan out, kemudian kita bisa mengatur offset atau jarak keluar permukaannya. Langkah selanjutnya kita constrain part wheels dengan fitur mate. Caranya silindris poros dan silindris pada wheels. Jika sudah klik OK, selanjutnya kita samakan jarak antar pinggirnya. Bisa menggunakan fitur mate pada permukaan support dan permukaan wheels-nya. Namun kita atur offsetnya sesuai jarak yang ditentukan. Nah, semua komponen sudah terpasang nih, Ray. Keren kan? Selanjutnya kita akan belajar cara mengambil part standar pabrikan menggunakan fitur Place from Content Center. Di sini tersedia part standar seperti baut mur, bearing, dan sebagainya yang bisa kalian manfaatkan. Jadi kalian tidak perlu membuatnya karena di sini sudah tersedia lengkap. Saya akan mencontohkan dengan mengambil part bolt atau baut. Kita coba pilih hex flanget dengan tipe ISO 4162. Setelah terbuka seperti ini, kalian bisa mengarahkan langsung ke lubangnya. Secara otomatis dia akan mendeteksi lubang yang sama. Bisa dilihat terdapat lingkaran merah sebagai tandanya, sehingga baut ini akan terisi di semua lubang yang terdeteksi. Di sini kita juga dapat mengatur panjang pendeknya dengan menarik tanda panahnya. Jika dirasa sudah cukup, klik centang hijau. Nah, part baut secara otomatis sudah terpasang. Keren kan? Lanjut ke komponen berikutnya, adalah komponen nuts atau murnya. Caranya sama saja, tinggal masuk ke fitur Content Center. Kita cari tipe flanget dengan kode ISO 4161. Setelah terbuka seperti ini, kalian bisa mengarahkannya langsung ke lubang yang ingin ditempati. Secara otomatis dia akan mendeteksi lubang yang sama. Bisa dilihat terdapat lingkaran merah sebagai tandanya, sehingga mur ini akan terisi di semua lubang yang terdeteksi. Lakukan perintah yang sama hingga semua komponen yang membutuhkan mur terisi. Oh iya, ukuran murnya akan secara otomatis menyesuaikan ukuran lubang yang kalian pilih. Misal, lubang ukuran 10 akan terisi mur M10. Nah, part mur secara otomatis sudah terpasang semua nih. Keren kan? Mungkin cukup sekian pembahasan menu perintah constraint di fitur assembly. Mari lanjut part 2 motion. Let's go!